Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Malam hari ini kami datang sebagai orang-orang yang menyadari siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Tolonglah hamba-Mu juga yang tidak luput juga dari dosa dan pelanggaran. Untuk Tuhan bisa pakai menyampaikan firman Tuhan yang rindu Engkau sampaikan kepada umat-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini kita bersama-sama dengan sebuah pengantar dari drama itu, saudara ya, merenungkan bagaimana proses daripada pertobatan seorang manusia. Saudara, tentu secara teori gampang sekali kita katakan kalau salah ya tinggal minta maaf gitu ya, atau kalau salah tinggal mengaku dosa. Tetapi saudara, tentu tidak segampang itu saudara ya. Karena apa artinya kata maaf di mulut saudara ya, kalau di hati kita tidak ada kesungguhan? Apa artinya kata mohon ampun di mulut kita, tetapi kalau esoknya dengan ringan sekali kita ulangi kesalahan kita. Oleh karena itu pertobatan tentu harus diikuti juga dengan komitmen dan kesungguhan hati. Saudara, perenungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi saudara dan saudara silahkan membukanya dari Alkitab saudara. Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Saya mengundang kita membacakannya secara bertanggapan. Saya membaca lebih dahulu, artinya ayat yang ganjil di ayat yang ketiga, lalu saudara di ayat yang genap, ayat 3 sampai 9. Ayat 3 saya mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Saudara, saudara yang terkasih, saya selalu teringat ya, mungkin saya pernah ceritakan di dalam berbagai kesempatan saya khotbah gitu ya. Tentang kalau saya di rumah itu ada keponakan banyak gitu ya. Termasuk semua ini ya, juga keluarga besar keponakannya banyak. Jadi seringkali kalau kami datang gitu ya, keponakan itu senang gitu ya, apalagi kalau Imlek. Makanya kalau Imlek kami agak takut pulang gitu ya, karena keponakan semua pada ngantri gitu ya. Nah, keponakan itu tentu terkadang ya dia sulit membedakan gitu ya, karena saya jaraknya dengan kakak saya itu jauh ya, 16 tahun. Jadi keponakan saya dan saya itu usianya bisa mirip ya. Bedanya nggak terlalu jauh, mungkin 3-4 tahun, tapi saya disebut uncle gitu ya, atau paman. Nah, satu kali waktu saya masih remaja gitu ya, datang ke tempat kakak saya, lalu keponakan saya itu juga masih masih kecil gitu, bermain-main dan tidak sengaja menabrak ya, waktu itu saya punya game gitu ya, jatuh gitu ya. Nah, lalu kemudian mamanya marah dia, "Nggak boleh begitu gitu ya, kamu harus minta maaf karena itu adeknya mama gitu ya." Nah, lalu dia minta maaf gitu, "Minta maaf ya paman" gitu ya. Nah, lalu tentu saja saya senang gitu ya, anak kecil diajarin minta maaf itu sudah baik sekali gitu ya. Tetapi belum berapa berselang gitu ya, dia itu beberapa jam kemudian, dia tuh kemudian main bola di dalam rumah, lalu dia tendang
bolanya itu dengan sembarangan gitu, kena lagi kepala saya gitu. Nah lalu kemudian dia datang lagi, mamanya mau ngomelin lagi, minta maaf lagi. Terus dia bilang, minta maaf gitu ya, karena nggak sengaja nendang bola gitu ya. Habis itu dia lupa lagi gitu, dia main yang lain lagi. Lalu kemudian pas dia lagi pegang-pegang sesuatu, dia lempar gitu ya, kena lagi saya. Ini saya penasaran gitu, kok saya yang diincer gitu ya. Tapi entahlah gitu saudara ya, saya tuh kalau main futsal juga kenapa bola itu selalu mengarahnya ke kepala bukan ke tangan. Makanya saya berhenti main futsal. Nah itu saudara, lalu dimarahin lagi. Dia dengan ringannya, maaf gitu ya. Mamanya tapi marah gitu kan, karena berulang kali. Akhirnya dia dipukul gitu ya. Lalu saya bilang, loh dia kan sudah minta maaf, sudahlah gitu ya, gak usah. Dia bilang, loh dia minta maafnya gak beneran gitu ya. Gak sungguh-sungguh, kalau minta maaf beneran itu ya tentu habis itu harus lebih hati-hati. Nah saudara waktu itu saya memaklumi saudara karena dia anak kecil. Nah tetapi bagaimana saudara jika hal ini dilakukan oleh orang dewasa? Oleh orang yang mengerti bagaimana harusnya bertindak. Orang yang mengerti bagaimana seharusnya bersikap terhadap satu kesalahan. Saudara tentu kita akan sangat sulit sekali memahami saudara. Dia sudah minta maaf, dia sudah minta ampun gitu ya atas kesalahannya. Tetapi entah kenapa dengan begitu mudahnya dia mengulangi kesalahannya kembali saudara. Nah apa penyebabnya saudara? Nah hari ini saudara kita coba melihat bagaimana mungkin seorang Daud itu saudara di dalam Mazmur 51. Pada hari itu saudara seorang raja yang besar yang punya kekuasaan hari itu berubah sekali sikapnya dari seseorang yang punya kekuasaan gitu saudara ya. Yang mungkin kata maaf itu akan sangat sulit sekali dia ucapkan karena dia adalah posisi yang paling tinggi. Bahkan mungkin saja kalau dia yang salah, bisa jadi orang yang minta maaf. Karena sungkan atau takut dengan posisi Daud sebagai raja. Tapi hari itu saudara ya, Daud menuliskan di Mazmur ini, kasihanilah aku ya Allah, hapuskanlah pelanggaranmu, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku. Saudara kenapa Daud ini bisa begitu merasa berdosa, sadar dia salah, dan dia merasa dia harus datang kepada Tuhan dan membereskan kesalahannya. Dan dia datang dengan kesungguhan hati, saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Nah saudara tentu kisah ini ada latar belakangnya saudara. Kalau di ayat 1 saudara akan temukan itu kisah ini berlatar belakang ketika seorang nabi datang kepada Daud, Nabi Nathan. Dan dia memperingatkan Daud tentang kesalahannya. Saudara Daud bukanlah orang yang tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu dosa. Dia tahu persis dosanya terhadap Batsyeba dan bukan hanya terhadap Batsyeba saudara ya. Saudara kalau saudara mungkin yang belum baca kisah ini, saudara Batsyeba itu yang kisahnya dia sedang mandi lalu Daud mengintipnya saudara ya. Jadi rumahnya lebih tinggi dan rumah-rumah di Israel itu ada rumah mungkin yang tidak ada atapnya saudara atau ada sumur yang tidak ada atap sehingga bisa terlihat jelas. Dan bukannya dia menghindar untuk melihat itu, dia malah menikmatinya. Dan malah timbul pikiran-pikiran dosa dalam dirinya. Dan tentu saja saudara, Daud tahu itu dosa. Dan tentu saja Daud juga tahu bahwa ketika dia melihat dan dia menginginkan Batsyeba untuk diambil sebagai istrinya, dia tahu bahwa Batsyeba ini sudah punya suami, yaitu Uria. Dan dia sadar itu dosa. Dan dia juga sadar bahwa dia tidak bisa mengambil Batsyeba karena Batsyeba masih dalam status menikah saudara ya. Nah pada zaman dulu memang kalau dia sudah menjadi janda itu memungkinkan saja saudara ya diambil untuk menjadi istri. Tapi menariknya saudara Daud merancang satu planning atau rencana bahwa dia mau mengirimkan suaminya ini ke medan perang barisan paling depan. Supaya apa? Supaya suaminya ini mati dan dia bisa ambil Batsyeba itu menjadi istrinya. Saudara. Nah ini satu rencana yang dia sadar sekali itu sebenarnya dosa. Dia tahu itu dosa. Saudara. Tapi kenapa Daud merasa aman-aman saja saudara? Kenapa waktu itu Daud merasa wah ini tidak apa-apa untuk dilakukan. Bahkan dia rasa waktu dia lakukan ini ya aman. Dia lanjutkan lagi dengan rencana berikutnya mengirim Uria aman. Bahkan ketika tidak ada orang yang tahu bahwa itu sebenarnya rencana jahat Daud untuk menyingkirkan
Uria, lalu dia mengambil Batsyeba menjadi istrinya dan tidak ada yang protes, lalu dia rasa aman, saudara. Kenapa Daud merasa aman, saudara? Karena dia merasa bahwa tidak ada yang tahu perbuatannya. Dia merasa dosanya itu tertutupi dengan sempurna. Siapa yang tahu gitu ya? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa saya bersalah. Toh saya berhak mengirim orang ke medan perang. Saya raja gitu ya. Toh waktu dia melihat Batsyeba, dia bukan sengaja. Hanya saja dia meneruskan ketidaksengajaannya gitu. Saudara. Saya dulu sering dibilang gitu ya. Musa, kalau kita lagi main internet gitu ya. Terus cari misalnya, ketik ini, yang keluar gambar-gambar wanita seksi. Itu gimana ya Musa gitu? Dosa enggak? Saya bilang, loh kalau nggak sengaja ya nggak dosa ya. Cuman yang menjadi berdosa adalah ketika tidak di close gitu ya. Tapi diklik linknya lagi gitu. Nah itu yang berdosa. Nah Daud saudara, dia merasa tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia sedang melakukan kejahatan, dia sedang melakukan dosa. Tetapi betapa kagetnya dia saudara, waktu tiba-tiba ada seorang datang ke hadapan raja, yaitu Nabi Nathan. Dia menceritakan satu kisah. Ada seorang yang punya banyak kambing dan sapi dan domba gitu ya. Lalu ada satu orang yang sangat miskin yang punya 1 ekor saja anak domba dibanding orang kaya yang punya banyak ternak. Si orang miskin ini domba ini sangat disayanginya, bahkan dirawatnya seperti merawat seorang anak. Lalu Nathan cerita saudara ya. Satu kali si orang kaya ini datang tamu. Lalu tamu ini seperti biasa ya harus dihidangkan makanan. Nah si orang kaya ini tidak mau pakai ternaknya yang banyak. Dia rasa sayang pakai ternaknya itu, lalu dia ambil ternak atau hewannya orang miskin ini yang cuma satu-satunya. Domba yang dirawatnya seperti putrinya itu ya, atau anaknya sendiri. Diambil lalu disembelih lalu diberikan kepada tamunya si orang kaya ini. Nah Nabi Nathan kasih tahu kisah itu, lalu dia tanya, kalau Anda, apa yang Anda akan lakukan? Wah Nabi, waktu itu Daud marah, dia bilang, orang itu harus dibunuh dan kerugiannya harus diganti 4 kali lipat karena dia sudah berbuat kejahatan. Lalu Nathan waktu itu bilang begini ya itulah kamu orangnya, dia bilang. Bukankah kamu yang mengambil istri Uria? Tuhan sudah berkati kamu dengan begitu banyak hal, dengan kecukupan, tapi merasa masih kurang. Sehingga kamu untuk memuaskan nafsumu, kamu menambahnya atau melakukan kejahatan. Padahal kamu sudah punya banyak hal. Tapi kamu justru mencari sumber yang lain, yaitu kejahatan. Bahkan dengan cara yang keji, bukan hanya berzinah dengan istri Uria gitu ya, tapi juga membunuh suaminya. Saudara, Daud begitu dengar ini, itu adalah dirinya, dia tuh kaget saudara. Dia pikir selama ini tidak ada yang tahu. Dia pikir selama ini aman saja. Siapa yang tahu gitu ya? Kalaupun ada yang tahu, siapa yang berani sama dia? Saudara, tapi hari itu dia kaget karena ada yang tahu. Saudara, Nabi Nathan tahu dari mana? Apakah dia punya intel di kerajaan? Tentu tidak, saudara. Nabi Nathan apakah tahu dari mana? Apakah dia dengar ada yang melapor, ada yang mengkhianati Daud? Tidak ada yang tahu, saudara. Nabi Nathan tahu dari mana? Tuhanlah yang kasih tahu dia. Tuhanlah yang memberitahu Nabi Nathan. Tuhan tahu dosanya Daud dan dia utus Nabi Nathan untuk peringatkan dia. Kalau Daud tidak bertobat, saudara, maka yang terjadi seperti yang dikatakan Daud itu. Dia dibunuh dan ganti 4 kali lipat perkataan Daud. Saudara. Tuhan tahu. Saudara, dari hal ini yang pertama yang kita perlu renungkan, saudara ya. Kita mungkin hari ini berkata, dosa-dosa saya tidak ada yang tahu kok. Handphone saya password. Mungkin istri kita juga enggak tahu gitu saudara ya. Sekarang bapak-bapak bisa canggih gitu ya. Nama wanita diganti nama tukang galon gitu. Saya pikir dulu itu di sinetron. Ternyata beneran gitu ada saudara ya. Kok bisa tukang galon nelpon jam 10 malam gitu ya, mau pesan apa? Ditanya sama istrinya, ini siapa nelpon jam 10 malam? Tukang galon loh. Dia pikir gak tahu orang saudara.
Kadang-kadang gitu saudara, di laptopnya mungkin orang nggak tahu apa isinya. Di pikirannya yang dia rencanakan, mungkin orang nggak tahu. Hamba Tuhan nggak tahu. Bahkan saudara, rekan sepelayanannya, rekan sekerjanya bisa jadi nggak tahu dosa-dosanya. Tetapi saudara, satu hal yang hari ini kita diingatkan, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu setiap perbuatan tangan kita, setiap pikiran kita, setiap rencana kita yang berdosa dan melakukan kejahatan, Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan masih mau kirim peringatan, saudara, mungkin bukan seperti Nabi Nathan gitu ya. Kalau Nabi Nathan saya bayangkan kita itu semua bisa malu, saudara ya. Misalnya dia datang di kantor gitu ya, atau di rumah tangga kita tiba-tiba dia ingatkan gitu. Tapi Tuhan mungkin hari ini masih berbicara dengan sangat lembut kepada kita. Dan berkata, aku tahu dosa-dosamu. Aku tahu apa yang kau perbuat. Aku tahu pelanggaran-pelanggaranmu. Aku tahu apa yang kau simpan bahkan di dalam hati dan pikiranmu yang orang lain tidak tahu. Dan Tuhan mau lembut memanggil kita. Maukah engkau bertobat dan diampuni dosa-dosamu? Maukah engkau dilepaskan dari kejahatanmu? Saudara, mungkin hari ini Tuhan masih berbicara begitu lembut pada kita. Dan pada malam hari ini pun Dia mungkin berbicara kepada engkau dan saya. Maukah engkau diampuni dosa-dosamu? Kenapa? Karena Tuhan tahu. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya nonton satu video gitu ya di YouTube itu. Tentang seorang ibu gitu ya, yang mengambil barang di supermarket gitu ya. Nah dia sebenarnya pakaiannya bagus gitu saudara. Lalu dia ambil dimasukkan ke dalam bajunya yang besar tuh saudara, dia masukkan ke dalam. Lalu datanglah petugasnya gitu ya, giring dia, Bu kami mau bicara gitu ya. Lalu ibunya ikut aja sambil marah-marah. Lalu petugasnya bilang begini, Bu sebelum ditindak lebih jauh, kami ingin ibu ngaku aja gitu ya, bahwa ibu sudah ambil barang. Wah ibunya malah marah-marah gitu ya. Kamu nuduh saya maling ya gitu ya. Kamu nuduh saya pencuri ya. Apa buktinya gitu ya. Malah dimarah-marahin gitu ya. Terus habis marah-marah gitu ya. Security-nya dengan tenang gitu ya nunggu. Nunggu apa? Rupanya nunggu karyawan lain lagi ambil rekaman CCTV. Tapi ada CCTV di situ. Nah lalu kemudian setelah nunggu beberapa saat dilihatkanlah di handphone gitu ya. Bu kami punya buktinya gitu ya. Wah begitu dilihatkan buktinya, ibu-ibu yang tadinya marah-marah itu saudara langsung nangis gitu. Aduh maaf gitu ya, ampuni jangan bawa saya ke polisi. Gitu. Oh saya lihat ini saudara ya, ternyata orang itu kalau sudah ketahuan, baru gitu ya, menyesal. Tapi kalau dia pikir oh nggak ada yang tahu, dia masih merasa aman gitu ya. Tapi begitu terbongkar, langsung gitu ya, berubah drastis. Nah saudara, itu manusia yang tahu. Bagaimana sadarkah kita bahwa Tuhan itu mengetahui setiap pelanggaran kita? Adakah kita itu ketika datang ke hadapan Tuhan sadar sepenuhnya? Tuhan engkau tahu kok apa yang baru kulakukan kemarin. Engkau tahu kok apa yang baru aku lakukan mungkin beberapa hari yang lalu. Adakah kita mendengar suaranya Tuhan berkata, aku tahu dan aku ingin mengampuni engkau. Bertobatlah. Saudara biarlah ini juga menjadi renungan kita malam hari ini. Tuhan tahu apa yang engkau sudah lakukan dan setiap pelanggaran-pelanggaran. Sehingga di sini saudara Daud berkata di dalam firman Tuhan ini saudara ya. Dia katakan ayat 5, sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Ketika Tuhan tahu, mengetahui apa yang menjadi dosa-dosanya. Dia itu disadarkan saudara. Dan dia ingin datang kepada Tuhan dan berkata, kasihanilah aku ya Allah. Saudara Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Yang kedua saudara yang bisa kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini adalah, saudara kita tidak bisa mengandalkan siapapun sebagai pembela kita. Ketika Tuhan sudah tahu pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara, bukankah aneh ketika Nabi Nathan datang, lalu kemudian dia membeberkan dosa-dosa Daud, bukankah Daud bisa saja gitu ya, pura-pura nggak dengar gitu ya, atau bahkan pancung aja Nabi Nathan gitu saudara. Atau bahkan penjarakan dia, supaya dosa-dosanya tetap aman.
Atau bahkan kalau perlu saksi-saksinya, seringkali kan gitu kalau nonton film Korea, bisa gitu ya. Disingkirkan semua, saudara. Tapi kenapa Daud tidak lakukan itu, saudara? Pada Nabi Nathan. Kenapa Daud tidak menyingkirkan saksinya pada waktu itu? Karena Daud tahu siapa yang dia hadapi, saudara. Nathan ini bukan sembarang orang yang datang ke hadapan Daud lalu bilang, aku lihat loh, aku tahu loh, bukan. Tapi Nabi Nathan ini adalah pembawa suara Tuhan. Seorang nabi. Sehingga Daud tahu dia bisa singkirkan Nathan, tapi Tuhan dia tetap harus hadapi. Karena dia pembawa suara Tuhan. Tidak ada yang dapat membela Daud ketika Tuhan sudah datang kepadanya dan menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Siapa yang bisa menjadi pembelanya selain dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku mengaku, kasihanilah aku ya Tuhan. Saudara, tahun 2023 lalu ada satu kisah seorang wanita ya. Ini lagi musim kampanye gitu ya. Anggota DPR yang disebut sebagai wanita emas yang terbukti melakukan korupsi, saudara ya. Lalu kemudian dia dijatuhi hukuman 5 tahun, denda sekian dan seterusnya, saudara ya. Ketika dijatuhi hukuman dia itu masih pede, saudara ya. Ya udah gitu ya, dia enggak merasa menyesal dengan perbuatannya. Tapi saudara, ketika kemudian dia harus dimasukkan ke penjara, lalu kemudian dia dikeluarkan sebentar untuk sidang, nah itu ada videonya, saudara, dia itu nangis. Lalu dia berkata, Pak Hakim tolong saya ditahan rumah saja. Bilang hakimnya, kenapa? Saya enggak tahan di penjara, masa tidur di lantai. Wah ini kita yang netizen ini juga bisa ketawa gitu ya. Ya iyalah di penjara kan tidur di lantai gitu ya. Saya enggak tahan gitu ya. Masa saya, maksudnya tidak ada fasilitas, dingin gitu ya. Dan tidak enak sekali tidur di penjara, tolong saya tahan rumah aja. Langsung hakimnya itu untungnya saudara ya, dengan profesional dia katakan, Bu namanya penjara ya begitu gitu ya. Tapi meskipun ada penjara juga yang aneh saudara ya, yang malah enak gitu. Tapi itulah saudara ya, ketika seseorang itu sudah ketangkep dan kemudian hakim sudah mengetahui lalu diputuskan, dia tidak bisa apa-apa. Nah menariknya saudara, orang ini tentu enggak sendirian kan, ada teman-temannya. Nah teman-temannya ini saudara yang tadinya mungkin kerjasama gitu ya. Yang tadinya mungkin bilang, ayo ibu tenang aja kami backing gitu ya. Kami bantu. Tapi apa saudara yang terjadi? Ketika di pengadilan teman-temannya pada nggak ada. Pada hilang gitu ya. Semua nggak bilang, oh itu urusan kamu, itu kan perbuatanmu gitu. Dia mungkin bilang loh, bukannya kamu saya ini juga waktu itu kamu bilang ayo kasih semangat gitu ya. Tenang aja. Loh itu kan lain dia bilang. Pokoknya tanggung jawab sendiri perbuatanmu, dosa-dosamu. Nah tidak ada yang membela dia, saudara. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena kalau ada satu orang saja yang membela dia, langsung kena dianggap kerjasama. Tidak ada yang berani, saudara. Mundur semua. Nah saudara, Daud pun sadar, saudara. Tidak ada yang bisa menjadi pembela dia ketika dia harus berhadapan dengan Tuhan. Nah hari ini saudara, yang menjadi perenungan kita bersama adalah, saudara, seringkali bukan ketika kita itu berdosa, banyak orang-orang di sekeliling kita. Tadi itu drama bilang, udah gak apa-apa gitu ya. Narkoba gak apa-apa. Sekali Anda ketangkap polisi, temanmu yang tadi itu hilang gitu ya, yang bilang gak apa-apa itu. Udah gak apa-apa, ambil uang perusahaan, ambil aja gitu ya. Sekali kita ketangkap, yang bilang gak apa-apa itu ada gak di pengadilan bela kita? Gak ada saudara. Udah gak apa-apa, ini itu, berbuat jahat, ini seks bebas. Begitu kita kena masalah, adakah teman-teman itu di sana, saudara? Tidak ada, saudara. Tidak ada yang menjadi pembela kita, karena mereka juga tidak mau mendapatkan penghukumannya. Nah, saudara, di hadapan Tuhan terlebih lagi, saudara. Siapakah yang bisa menjadi pembela kita di hadapan Tuhan, kalau Tuhan sudah murka dengan kejahatan kita? Tapi kita bersyukur, saudara, dalam keberdosaan kita ada satu pembela kita, yaitu disebut sebagai Yesus Kristus, yang hari ini mau kita sama-sama renungkan karyanya. Kita orang berdosa, namun Kristus mengasihi kita. Dia memanggil kita, bertobatlah sebelum murka Allah itu ditumpahkan kepadamu. Bertobatlah.
Dan Yesus bersedia menjadi pembela kita. Dia menjadi pembela kita dengan cara apa, saudara? Dia mati di kayu salib. Kita yang seharusnya dimurkai Tuhan, dihukum atas kejahatan kita. Tapi dia kasih kesempatan kepada kita. Yang perlu kita lakukan hanya datang padanya. Lepaskan dosa-dosamu. Serahkan padanya. Dan dia akan bersihkan, dia akan hapuskan, dia akan sucikan. Yang merah itu bisa putih seperti bulu domba. Dan kita akan dilayakkan, saudara, menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, hanya Kristuslah yang dapat menjadi pembela kita terhadap dosa dan kejahatan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah berkata, Tuhan, kasihanilah aku, ya Tuhan. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kita tidak bisa menghapuskan dosa kita, tapi Kristus mampu menghapuskan dosa kita. Saudara, biarlah malam hari ini suara yang lembut dari Tuhan Yesus yang berkata, datanglah, bawalah dosa-dosamu itu yang mungkin tidak ada orang tahu. Tetapi Tuhan tahu dan Dia mau mengampuni engkau. Dan rindu engkau disucikan, engkau dikuduskan dan menjadi anak-anaknya. Saudara, apa yang engkau sudah tuliskan sebentar lagi kita akan masukkan di kotak ini, saudara. Dan bersama-sama sebentar lagi kita akan melakukan prosesi Rabu Abu. Namun sebelum itu saya mengajak saudara untuk berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini melalui kisah Daud kami diingatkan satu hal. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat. Sekalipun orang-orang tidak tahu. Sekalipun bahkan orang terdekat kami tidak tahu. Tapi Tuhan tahu perbuatan kita. Dan Dia hari ini menegur engkau dengan begitu lembutnya. Dan berkata, apakah engkau mengakui dosa-dosamu? Dan rindu engkau diampuni dan dibebaskan dari dosamu. Yang perlu kita lakukan hanyalah berkata, Tuhan kasihanilah kami. Dan hapuskanlah pelanggaranku menurut anugerah-Mu, rahmat-Mu yang besar itu. Tuhan kasihanilah kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup membela kita atas kejahatan kita. Selain daripada Yesus Kristus yang mati disalibkan itu. Yang sanggup membebaskan kita. Tuhan, hari ini umat-Mu mau datang ke hadapan Tuhan. Mau melepaskan dosa-dosanya. Tuhan, berikanlah umat-Mu pengampunan dan kekuatan untuk menjalani hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Menjadi anak-anak terang, menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Dan ketika mereka keluar dari tempat ini, sesudah mereka diampuni, mereka melakukan apa yang benar, mereka melakukan apa yang kudus, dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.